keren. Saya saja yang orang Jogja senang loh pemirsa ke Malioboro. Pemirsa, di edisi spesial cerita Pak Dokter kali ini, saya ajak kalian untuk menyusuri sepanjang Jalan Malioboro. Katanya Jalan Malioboro itu sekarang ada beberapa perubahan, Malioboro baru, katanya seperti itu. Nah, kalau kalian pengen tahu bagaimana suasana Malioboro yang terbaru, ikuti terus perjalanan saya pemirsa di cerita Pak Dokter. Saya pengen ajak kalian menyusuri sepanjang Malioboro dari ujung sampai ujung, disertai dengan cerita-ceritanya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan yang belum subscribe, subscribe lah pemirsa, supaya kalian tahu ada cerita apa di Jogja dan sekitarnya. Sejak PKL-nya digeser, tidak boleh jualan di sepanjang ini, Malioboro menjadi lebih bersih, lebih enak buat pejalan kaki. Kemudian menjadi banyak sekali tempat-tempat duduk di sini. Ayo pemirsa, kita ikuti. Jadi kita ke sisi sebelah timur pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut. Ini sepanjang Jalan Malioboro. Kalau saran saya kok lebih nyaman kalau dari sisi ini sisi timurnya ya, jadi lebih teduh, suasananya sejuk banget ya. Oh ini ada gedung DPRD ya. Oke, lanjut. Cantik, bersih. Ini juga masih banyak andong-andong, unik sekali. Dan ini bersih loh pemirsa, jadi nggak bau. Di sini walaupun banyak andong tapi tertib andongnya. Kalau kudanya kan biasanya mungkin buang air atau apa, tapi di sini bersih dan tidak bau. Oke, dan ini pemirsa, jadi di sepanjang jalan itu ada musik ya, ada sound yang berisi musik-musik khas Jawa gitu. Jadi Jawani banget pemirsa, suasananya Jawani banget. Sejuk sekarang Malioboro. Oke pemirsa, kita lanjut. Ini pemirsa, ini saya sudah sampai di dekat Malioboro Mall. Bagi kalian yang punya kenangan di Malioboro, kalau mau ke sini pemirsa, kalau dulu kan biasanya di sepanjang Selasar itu kan banyak sekali orang-orang yang jualan ya. Jadi kalau jalan kan agak terhambat. Kalau sekarang jalannya lancar pemirsa. Jadi benar-benar fokus untuk para pejalan kaki di sini. Jadi lebih bersih sekarang, nyaman. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini kita masih di tengah-tengah ini. Di sana kan ada Beringharjo, masih ada teras Malioboro 1, kemudian ada benteng Vredenburg. Kita nanti ke sana ya pemirsa. Kita lihat suasana Malioboro terbaru. Nah, ini Malioboro Mall, saya di depan Malioboro Mall. Pemirsa, kalau kalian tahu di sepanjang Jalan Malioboro, kanan kirinya itu merupakan daerah kawasan wisata kampung loh pemirsa. Jadi di sini contohnya ada kawasan wisata Ndagen itu juga. Itu kalau misalnya kalian ada waktu, kalian bisa susuri sepanjang kampung itu. Itu menarik pemirsa. Kita lanjut ya pemirsa, ini masih cukup panjang sampai di sana. Asik ya, kalau menurut saya kok nggak terlalu capek. Asik ini, jadi suasananya, iya, suasananya itu jadi lebih ramah bagi pejalan kaki. Tapi kalau misalnya kalian mau beli apa, jajan, atau misalnya kalian mau makan, mau apa ya, beli souvenir, itu tersedia itu di sepanjang perjalanan, di kanan kirinya ada. Terus mau duduk, kalau capek juga ada tempat duduknya, dan tempat duduknya itu di bawah-bawah pohon kayak gini, itu kan asik. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini di daerah zona 4 itu cukup rame ya pedagang-pedagangnya.
Di zona ini sudah sampai di Pasar Beringharjo. Ini di Selasar depannya. Sudah ada yang jualan-jualan juga di sini. Katanya kalau belum sampai ke pojok sana yang di Bank Indonesia itu masih belum sah untuk jalannya dari ujung ke ujung, pemirsa. Ayo kita terus, pemirsa. Kita lanjut. Yuk. Kalau ini kan yang pasar sorenya ya. Pasar sore Malioboro. Kita udah mau sampai di Beteng Frederiksberg, pemirsa. Jadi di sini ada haltenya lagi. Jadi jangan khawatir kalau kalian capek dari ujung sebelah utara mau ke ujung selatan ada bis Trans Jogja. Nah, ini sudah sampai ke Museum Beteng Frederiksberg, pemirsa. Ini juga silakan kalau misalnya mau ke Jogja, menyusuri sepanjang Malioboro itu asik sekarang. Lancar, sejuk kanan kirinya. Di sebelah selatan itu ada Istana Negara ya, Istana Kepresidenan ya kuwi jenenge. Ini ada jam kunjungan museum itu cuma Selasa sampai Minggu, jam 8 sampai jam 3. Hampir sampai ini pemirsa, kita ke kantor pos besar dan gedung BNI. Ini touchdown-nya, ujungnya dari sana sebelum. Oh ya, masih ada keraton sih sebenarnya. Jadi di sebelah sana ada keraton. Nah, ini spot nongkrong terbaik kalau malam hari. Saya ingat pemirsa pernah nongkrong sampai pagi di sini. Nih spot nongkrong yang terbaik. Sekarang jadi sesejuk ini ya. Tamannya juga bagus, bersih. Iya. Jadi kelihatan rapih banget pemirsa. Ada tempat cuci tangannya juga. Keren ini pemirsa. Ini ternyata tanamannya pandan ya. Pandan, jadi wangi. Oh iya, ini pandan ya. Wangi. Ini kantor pos besar ya, gedung BNI dulu ya. Ini gedung BNI. Terus ini kantor pos besar. Wow. Sampai di ujung. Keren. Apa? Mau sampai ke keraton ki? Capek ora? Cukup berkeringat ya, tapi asik pemirsa. Sejuk hawanya. Ini sekalian olahraga. Keren. Saya saja yang orang Jogja seneng loh pemirsa ke Malioboro. Ternyata sudah sejauh ini kok bersih banget ya, bersih, tertata. Ini benar-benar menarik. Yuk. Kali ini kita di Selasar sebelah baratnya pemirsa. Oh ini masjid. Oh ada masjidnya. Oh ternyata ada masjidnya sekarang di Malioboro pemirsa. Saya malah baru tahu ini. Masjid Siti Jirzanah ya. Masjid. Oke. Iya ini. Ini ada masjid di Malioboro, ternyata ada masjidnya pemirsa. Baru tahu saya. Dan masjidnya ini namanya Masjid Siti Jirzanah King Sensi Moskow. Wah, menarik ini. Ternyata ada masjid di situ. Dan masjidnya ini kayaknya kapasitasnya memang terbatas tadi katanya. Jadi kalau udah penuh ditutup kali untuk Jumatan ini. Yuk. Sholat di sana itu ya. Kali ini saya sudah berada di depan masjid yang cukup menurut saya menarik ini. Ini sudah mau sholat, saya tak sholat dulu pemirsa.
ikuti terus perjalanan kita di cerita Pak Dokter. Mas, ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Saya Abang Dalil. Bang Dalil. Bang Dalil, ini kok ada masjid di Malioboro, ini namanya masjid apa? Masjid Siti Zirzanah. Kenapa kok namanya Siti Zirzanah? Jadi Masjid Siti Zirzanah ini namanya asalnya dari almarhumah ibunya owner sekaligus pendiri dari Margaria Group, yaitu Bapak Heri Zudianto, yang juga mantan wali kota Yogyakarta periode 2001 sampai dengan 2011. Wih, menarik Mas ini. Ini sejak kapan Mas masjidnya berdiri ya? Sejak 10 Agustus 2018. Oh iya. Oh iya. Oke, terus ini berarti dipakai untuk sholat Jumat juga ya? Ya, dipakai untuk wisatawan, masyarakat umum di sekitar Malioboro yang sedang ada di sini. Buat Jumatan, sholat 5 waktu, dan juga kegiatan-kegiatan sosial masjid juga. Bisa diceritakan Mas, ceritanya awal itu gimana sih Mas masjid ini? Oh ya, jadi awal mulanya lahan di sini yang mungkin barangkali dilihat orang sangat strategis untuk berjualan. Kemudian muncul ide dari owner Margaria Group, yaitu Bapak Heri Zudianto, untuk mendirikan masjid yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum dan juga sebagai bentuk rasa terima kasih Bapak Heri Zudianto kepada almarhumah ibunya, di mana nama beliau yang kemudian dipakai sebagai nama masjid di sini, Masjid Siti Zirzanah. Tadi saya lihat di depan kok ada tulisannya Cina itu ya? Itu artinya apa Mas? Arti tulisan Cina yang di depan tuh masjid juga Pak, artinya. Mosque bahasa Inggris, kemudian ada kalau di bahasa Cina itu saya lupa namanya, itu artinya masjid di situ. Oh gitu ya. Oh, saya pikir karena yang punya Cina, ternyata bukan ya. Bukan. Nah, jadi awal mulanya kenapa kok arsitektur pecinan yang dipilih atau arsitektur Tiongkok, karena waktu itu komunikasi dengan pemerintah daerah Kota Jogja juga yang meminta supaya bangunannya yang dibuat itu punya hubungan dengan lingkungan yang ada di sini, yaitu lingkungan Malioboro, Ketandan itu kan pecinan. Jadi arsitektur Chinese ini yang kemudian dipilih sebagai gaya bangunan di sini. Kalau arsiteknya sendiri dari mana Mas ya? Boleh tahu? Arsiteknya sendiri itu temannya ownernya sendiri Pak sebenarnya. Kayaknya sudah almarhum ya Mas arsitek. Iya sudah almarhum. Ini kan Oh, sudah. terinspirasi dari itu Pak. Kampung Ketandan Cina ini kan rata-rata orang Cina. Jadi kita menyesuaikan dengan itu loh. Ownernya menyesuaikan dengan adat budayanya juga. Akhirnya dibuat arsitektur Cina. Menarik ini pemirsa. Dan saya lihat itu di dalam juga. Boleh. Oke ya, nanti kalau ini suasana masjidnya pemirsa. Suasana masjidnya itu teduh banget itu loh pemirsa. Dan jangan lupa pemirsa, ini di dalam Malioboro loh ini ya, di sepanjang jalan Malioboro itu loh. Buat kalian yang nanti bisa ke sini. Dan ini menarik pemirsa. Jadi di tengah itu dibiarkan kosong karena untuk lewat soft. 2 lantai ya Mas. Yang di bawah itu juga masjid ya. Ini di bawah itu ada ruang sholat wanita. Jadi dipisah pemirsa. Yang di bawah ada area sholat wanita. Tapi kalau pas Jumatan itu dipakai untuk tempat sholat juga. Karena kalau Jumatan kan ini ada 2 lantai. Oke, kita lihat pemirsa kamar mandinya, tempat wudhunya di mana. Makasih. Wah, bersih pemirsa ini kalau dari di sini. Lihat, ini tempat wudhu prianya. Ini untuk tempat wudhu prianya. Oh, yes. Oke, lihat. Nah ini pemirsa, kalau menurut saya kenapa kok orang banyak kesini itu memang cantik sih kalau menurut saya Malioboro itu. Kalau kesini kalian bisa beli souvenir, bisa beli jajanan khas Malioboro. Dan kayaknya kok ini memang pemerintah Jogja itu serius ya menggarap Malioboro ini, karena ikonnya Jogja ya memang di sini. Jadi
Kalau ke sini selain nyaman itu juga ada beberapa fasilitas yang bisa kalian nikmati. Kayak sudah ada teras Malioboro 1, teras Malioboro 2. Itu tempat untuk beli souvenir, beli oleh-oleh. Menarik ini pemirsa. Oke pemirsa, sudah kita tunjukkan ya. Ini tadi kita sudah susuri Jalan Malioboro dari ujung sana sampai ujung sana, di mana parkirnya juga. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan Pak Dokter dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu ikuti video kita dan terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.